Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadira Aulia Rahma dengan NIM AIR 107 dari kelas TKF mata kuliah Termodinamika Teknik Kimia 1. Di sini saya akan mencoba menjelaskan example dari buku Smith Hendrick Hannes Michael Abel, yaitu Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics tahun 2018. Yang pertama yaitu example 5.2. Untuk keadaan gas ideal dan kapasitas panas konstan, persamaan 3.23b untuk proses adiabatik reversibel dan isentropik dapat ditulis P2 dibagi T1 sama dengan P2 dibagi T1 pangkat gamma dikurangi 1 dibagi gamma. Buktikan bahwa persamaan yang sama dihasilkan dari penerapan persamaan 5.10 dengan delta SIG sama dengan 0. Kita ketahui bahwa persamaan 5.10 yaitu delta SIG dibagi R sama dengan integral T0 ke T CPIG dibagi R dikali dt dibagi T dikurangi ln P dibagi P0. Karena nilai CPIG itu konstan, maka persamaan 5.10 akan menjadi 0 sama dengan CPIG dibagi R dikali ln T2 dibagi T1 dikurangi ln P2 dibagi T1 sama dengan ln P2 dibagi P1 dikurangi R dibagi CPIG dikali ln P2 dibagi P1. Persamaan ini dapat kita tulis juga menjadi ln P2 dibagi P1 sama dengan R dibagi CPIG dikali ln P2 dibagi P1. Diketahui bahwa gamma sama dengan CPIG dibagi CPIG. Bisa kita tulis CPIG sama dengan CPIG ditambah R. Bisa kita ubah bentuknya menjadi R sama dengan CPIG dikurangi CPIG. Nah, persamaan ini kita bagi dengan CPIG untuk menghilangkan nilai CPIG-nya. Menjadi R dibagi CPIG sama dengan 1 dikurangi CPIG dibagi CPIG. Dan bisa kita tulis CPIG dibagi CPIG sama dengan 1 dibagi gamma. Dan R dibagi CPIG sama dengan 1 dikurangi 1 dibagi gamma. Hasilnya gamma dikurangi 1 sama dengan gamma. Nah, awalnya kita kan punya persamaan ln P2 dibagi T1 sama dengan R dibagi CPIG dikali ln P2 dibagi T1. Kita akan mengganti nilai R dibagi CPIG dengan nilai yang kita sudah peroleh tadi yaitu gamma dikurangi 1 dibagi gamma. Menjadi ln P2 dibagi T1 sama dengan gamma dikurangi 1 dibagi gamma. Dikali ln P2 dibagi T1. Jika kedua sisi dijadikan eksponen, maka akan diperoleh persamaan P2 dibagi T1 sama dengan P2 dibagi T1 pangkat gamma dikurangi 1 dibagi gamma. Itu untuk example 5.2. Sekarang kita akan lanjut ke example 5.5. Dalam proses aliran keadaan tetap yang dilakukan pada tekanan atmosfer, yaitu 1 mol S pangkat min 1, udara pada 600 derajat Kelvin dicampur terus-menerus dengan 2 mol S pangkat min 1. Udara pada suhu 450 Kelvin, aliran produk berada pada 40 derajat Kelvin dan 1 atm. Representasi skematis dari proses ini ditunjukkan pada gambar 5.4. Tentukan laju perpindahan panas dan laju pembentukan entropi untuk proses tersebut. Asumsikan kondisi gas ideal untuk udara dengan CPIG sebesar 7 dibagi 2 dikali R, lingkungan sekitar berada pada 300 derajat Kelvin dan perubahan energi kinetik serta energi potensial dari aliran dapat diabaikan. Di sini terdapat skema proses pada soal. Dimulai dengan menerapkan neraca energi untuk menentukan laju perpindahan panas yang perlu kita ketahui untuk menghitung laju pembentukan entropi. Yang pertama, menuliskan neraca energi dari persamaan 2,29 dengan N dot digantikan oleh N dot dan kemudian mengganti N dot dengan N dot A ditambah N dot B. Oke, kita tuliskan I dot sama dengan N dot HIG dikurangi N dot A dikali HAIG dikurangi N dot B HBIG sama dengan N dot A dikali HIG dikurangi HIG ditambah N dot B dikali HIG dikurangi HBIG. N dot A dan N dot B bisa dikeluarkan dari persamaan ya. Nah, selanjutnya kita tulis I dot sama dengan N dot A dikali CPIG dikali T dikurangi TA ditambah N dot B CPIG dikali T dikurangi TB. Nah, CPIG karena sama, kita bisa keluarkan dari persamaan menjadi CPIG dikali N dot A dikali T dikurangi TA ditambah N dot B dikali T dikurangi TB.
Kita masukkan nilainya, karena diketahui tadi di soal CPIG-nya itu 7/2 dikali 8,314. Nah, kita tulis 7 dibagi 2, R-nya 8,314, dikali 1, dikali 400, dikurangi 600, 400 adalah T, dan 600 adalah TA, ditambah 2 dikali 400, 400 adalah T, dikurangi 450, 450 adalah TB. Dan diperoleh nilai negatif 8.729,7 Joule dikali second pangkat min 1. Selanjutnya, keseimbangan entropi keadaan tetap bersama 5.17 dengan M dot kembali digantikan oleh N dot dan dapat ditulis sebagai berikut. Delta S dot M Fs dikurangi sigma I dot J dibagi T sigma J sama dengan S dot J lebih dari sama dengan 0. Rumusnya, S dot G sama dengan N dot SIG dikurangi N dot A SAIG dikurangi N dot B SBIG dikurangi Q dot dibagi T sigma sama dengan N dot A dikali SIG dikurangi SAIG ditambah N dot B SIG dikurangi SBIG dikurangi Q dot dibagi T sigma. Di sini N dot A dan N dot B-nya itu bisa dikeluarkan dari pertama. Selanjutnya, N dot A dikali CPIG dikali ln T dibagi TA ditambah N dot B dikali CPIG dikali ln T dibagi TB dikurangi Q dot dibagi T sigma. Di sini CP-nya kita keluarkan karena nilainya sama. Jadi CPIG dikali N dot A dikali ln T dibagi TA ditambah N dot B dikali ln T dibagi TB dikurangi Q dot dikurangi Q dot dibagi T sigma. Kita masukkan angkanya 7 dibagi 2 dikali 8,314 dikali 1 ln 400 dibagi 600 ditambah 2 ln 400 dibagi 450 ditambah 8.729,7 dibagi 300. Tanda positif ini diperoleh dari persamaannya itu negatif dan 8.729,7 itu juga tandanya negatif. Sehingga berubah jadi positif di sini. Dan diperoleh hasil 10,446 Joule Kelvin pangkat 1 dikali second pangkat 1. Laju pembentukan entropi bersifat positif, sebagaimana mestinya untuk setiap proses yang nyata. Lanjut. Itu tadi untuk example 5.6. Selanjutnya kita akan membahas example 5.7. Berapa usaha maksimum yang dapat diperoleh dalam proses aliran tetap dari 1 mol nitrogen dalam keadaan gas idealnya pada 800 K dan 50 bar, misalkan suhu dan tekanan lingkungan adalah 300 Kelvin dan 1,0133 bar. Jawab, kerja maksimum yang mungkin diperoleh dari setiap proses yang sepenuhnya reversibel yang mereduksi nitrogen ke suhu dan tekanan lingkungan, yaitu 300 Kelvin dan 1,0133 bar. Di sini diperlukan perhitungan W ideal atau kerja ideal dengan persamaan 5.22, di mana delta S dan delta H adalah perubahan entropi dan entalpi molar nitrogen saat keadaannya berubah dari 800 K dan 50 bar menjadi 300 K dan 1,0133 bar. Untuk keadaan gas ideal, entalpi tidak bergantung pada tekanan dan perubahannya dinyatakan sebagai berikut. Delta HIG sama dengan integral T1, T2, CPIG, dt. Nilai integral ini ditemukan dari persamaan 4.8 dan direpresentasikan oleh delta HIG sama dengan 8,314 dikali ICPH, suhu 800, 300, dan parameter nitrogen itu berasal dari tabel C1 dari appendix C. 3,280 ditulis di sini 0,593 kali 10 pangkat minus 3, yang ini 0, yang ini 0,040 dikali 10 pangkat minus 5, dan diperoleh hasil negatif 15.060 Joule kali mol pangkat minus 1. Demikian pula, untuk perubahan entropi itu ditemukan dari persamaan 5.10 yang dapat ditulis sebagai berikut. Delta SIG sama dengan integral T1 ke T2 CPIG dt dibagi T dikurangi R dikali ln T2 dibagi T1. Nilai integral yang ditemukan dari persamaan 5.11 direpresentasikan oleh delta SIG sama dengan 8,314 dikali ICPS, suhu 800 dan 300, sama data ini diperoleh dari tabel C1 appendix C, dan diperoleh hasil
Negatif 29,373 Joule dikali mol pangkat 1 dikali Kelvin pangkat 1. Kita hitung delta SIG sama dengan negatif 29,373 dikurangi 8,314 dan 1,0133 dibagi 50. Diperoleh hasil 3,042 Joule dikali mol pangkat 1 dikali Kelvin pangkat 1. Dengan nilai delta HIG dan delta SIG, persamaan 5.22 menjadi kerja ideal sama dengan delta H dikurangi T0 dikali delta S. Sehingga dikurangi W ideal sama dengan negatif 15.060 dikurangi 300 dikali 3,042. Hasilnya itu adalah negatif 15.973 Joule dikali mol pangkat 1. Itu untuk example 5.7. Sekarang kita lanjutkan ke example 5.8. Kerjakan ulang contoh 5.6 menggunakan persamaan untuk kerja ideal. Jawab, menghitung jumlah kerja maksimum yang mungkin, W ideal yang dapat diperoleh dari 1 kg uap dalam proses aliran saat uap tersebut mengalami perubahan keadaan dari uap dulu pada suhu 100 derajat Celcius menjadi air cair pada suhu 0 derajat Celcius. Permasalahan ini kemudian diubah menjadi pertanyaan, apakah jumlah kerja ini cukup untuk mengoperasikan Carnot? Lemari es yang membuang panas 2000 kJ pada suhu 200 derajat Celcius dan mengambil panas dari pasokan air pendingin yang tidak terbatas pada suhu 0 derajat Celcius. Dari contoh 5.6, kita memperoleh data delta HIG sama dengan negatif 2676 kJ dikali kilogram pangkat 1 dan delta S yaitu negatif 7,3554 kJ dikali Kelvin pangkat 1 dan kilogram pangkat 1. Dengan energi kinetik dan energi potensial yang dapat diabaikan, persamaan 5.22 menghasilkan kerja ideal sama dengan delta H dikurangi T sigma dikali delta S sama dengan negatif 2676 dikurangi 273,15 dikali negatif 7,3554 itu diperoleh hasil negatif 666,9 kJ dikali kilogram pangkat 1. Jumlah kerja ini yang secara numeris merupakan jumlah maksimum yang dapat diperoleh dari uap, digunakan untuk menggerakkan lemari es hangat yang beroperasi antara suhu 0 derajat Celcius dan 200 derajat Celcius. Panas yang dibuang ditemukan dari persamaan 5/5. Selanjutnya kita akan mencari nilai QH diperoleh dari persamaan QH sama dengan W ideal dikali T dibagi T sigma dikurangi T. Kita masukkan angkanya sama dengan 666,9 dikali 200 tambah 273,15 ditambah 273,15 ini karena akan diubah suhunya menjadi Kelvin. Dibagi 200 dikurangi 0. Hasilnya itu adalah 1577,7 kJ. Sebagaimana dihitung pada contoh 5.6, ini adalah pelepasan kalor maksimum yang mungkin pada suhu 200 derajat Celcius. Angka ini lebih rendah dari nilai yang diklaim tadi, yaitu 2000 kJ. Sebagaimana pada contoh 5.6, dapat disimpulkan bahwa proses yang dijelaskan pada soal tidak memungkinkan. Itu untuk example 5.8. Terakhir kita akan membahas example 5.9. Dua tipe dasar penukar panas aliran tetap berdasarkan pola alirannya itu dibagi menjadi dua, yaitu arus searah dan arus berlawanan. Profil suhu untuk kedua jenis aliran ditunjukkan pada gambar 5.6. Ada di slide berikutnya. Dalam aliran searah, panas ditransfer dari aliran panas yang mengalir dari kiri ke kanan ke aliran dingin yang mengalir searah seperti yang ditunjukkan oleh tanda panah. Dalam aliran berlawanan arah, aliran dingin yang juga mengalir dari kiri ke kanan menerima panas dari aliran panas yang mengalir ke arah yang berlawanan. Garis-garis tersebut menghubungkan seluruh aliran panas dan dingin, TH dan TC masing-masing untuk TC, tingkat akumulasi penambahan panas ke aliran dingin saat aliran tersebut bergerak melalui penukar panas dari ujung kiri ke lokasi hilir yang seberang. Spesifikasi berikut berlaku untuk kedua kasus. TH1 sebesar 400 derajat Kelvin, TH2 sebesar 350 derajat Kelvin, TC1 yaitu 300 derajat Kelvin, dan NH1 sama dengan 1 mol S pangkat 1. Perbedaan suhu minimum antara aliran yang mengalir adalah 10 derajat Kelvin. Asumsikan keadaan gas ideal untuk kedua aliran dengan CP sebesar 7 dibagi 2 dikali S. Tentukan kerja yang hilang untuk kedua kasus tersebut. Ambil T sigma sama dengan 300 derajat Kelvin.
Dengan asumsi perubahan energi kinetik dan energi potensial yang dapat diabaikan dengan W dot S sama dengan 0 dan I dot sama dengan 0, artinya tidak terjadi pertukaran panas dengan lingkungan, keseimbangan energi yaitu persamaan 2,29 dapat ditulis N dot H delta HIG H ditambah N dot C delta HIG sama dengan 0. Dengan kapasitas panas molar konstan, ini menjadi N dot H dikali CPIG dikali TH2 dikurangi TH1 ditambah N dot C dikali CPIG dikali TC2 dikurangi TC1 sama dengan 0. Laju perubahan entropi untuk aliran sungai dapat ditulis sebagai berikut. Delta SIG N dot Fs sama dengan N dot H dikali delta SIG H ditambah N dot C dikali delta SIG C. Dengan persamaan 5,10 dan asumsi perubahan tekanan yang dapat diabaikan pada aliran sungai, bisa kita tulis delta SIG N dot Fs sama dengan N dot H dikali CPIG dikali ln TH2 dibagi TH1 ditambah N dot C dibagi N dot H ln TC2 dibagi TC1. Dengan persamaan 5,27 dengan I dot sebesar 0, maka kita peroleh W dot loss sama dengan T sigma dikali delta SIG N dot Fs. Persamaan tadi ini berlaku untuk kedua kasus. Persamaan ini, lalu ada persamaan ini. Dan yang sebelumnya juga ini. Kita akan hitung untuk kedua kasus. Kasus yang pertama, aliran arus searah. Dengan tiga persamaan tadi, masing-masing bisa kita hitung. N dot C dibagi N dot H sama dengan 400 dikurangi 350, dibagi 340 dikurangi 300, hasilnya 1,25. Dan bisa kita hitung delta SIG N dot Fs sama dengan 1 dikali 7 dibagi 2 dikali 8,314 dikali ln 350 dibagi 400 ditambah 1,25 ln 340 dibagi 300. Kita peroleh angka 0,667 Joule Kelvin pangkat min 1 second pangkat min 1. Dan kita bisa hitung W-nya itu sebesar 300 dikali 0,667, hasilnya 200,1 Joule dikali second pangkat min 1. Untuk kasus yang kedua, yaitu aliran arus berlawanan dengan tiga persamaan tadi bisa kita hitung juga. N dot C dibagi N dot H sama dengan 400 dikali 350 dibagi 390 dikurangi 300 sama dengan 0,555. Dan bisa kita hitung delta SIG N dot Fs sama dengan 1 dikali 7 dibagi 2 dikali 8,314 dikali 5 350 dibagi 400 ditambah 0,5556 ln 390 dibagi 300. Kita peroleh hasil 0,356 Joule Kelvin pangkat min 1 second pangkat min 1. Dan bisa kita hitung besaran W loss-nya yaitu 300 dikali 0,356, hasilnya 106,7 Joule dikali second pangkat min 1. Nah, meskipun laju perpindahan panas total sama untuk kedua penukar kalor, kenaikan suhu aliran dingin pada aliran berlawanan arah lebih dari 2 kali lipat dibandingkan aliran searah. Dengan demikian, peningkatan entropi persatuan masanya lebih besar daripada aliran searah. Namun, aliran-alirannya kurang dari setengah laju aliran dingin pada aliran searah. Sehingga peningkatan entropi total aliran dingin lebih kecil untuk aliran yang berlawanan arah. Dari sudut pandang termodinamika, aliran berlawanan arah jauh lebih efisien karena delta SIG N dot Fs sama dengan S dot G, baik tingkat nilai pembangkitan entropi dan kerja yang hilang untuk kasus arus berlawanan hanya sekitar setengah dari nilai untuk kasus arus searah. Efisiensi yang lebih besar dalam kasus arus berlawanan diperkirakan berdasarkan gambar 5.6 yang menunjukkan bahwa panas ditransfer melalui perbedaan suhu yang lebih kecil atau kurang irreversibel dalam kasus arus berlawanan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.